kayak dejavu lagi. PA212 dihadapkan lagi dengan Basuki Cahayapurnama. Semoga tidak ada demo berjilid-jilid seperti waktu lalu. Rizik CS ngamuk menuntut Ahok dan juga Raffi Ahmad dihukum sama seperti HRS. Padahal kasusnya ya jelas beda. Kalau HRS kena pasal 160 yaitu pasal penghasutan yang akhirnya membuat HRS masuk penjara. Tetapi beda apa yang dilakukan dengan Ahok dan juga Raffi Ahmad. Nah pertanyaannya, jika Ahok dan Raffi Ahmad tidak diproses sama dengan HRS, apa PA212 akan demo berjilid-jilid? Dan menurut juga Teddy Kusnaidi, politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, juga memberikan pembelaan kepada Raffi Ahmad dan juga Basuki Cahayapurnama. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan kasus HRS. Ia menyebut Raffi Ahmad dan juga Ahok menghadiri acara tersebut, sedangkan HRS menghasut di acara keramaian, sehingga diproses hukum dan dipenjara. Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancamannya lebih dari 6 tahun penjara. Makanya Rizik langsung ditahan. Pasal 160 KUHP bukan kerumunan. Nah, kayak dejavu lagi. PA212 dihadapkan lagi dengan Basuki Cahayapurnama. Semoga tidak ada demo berjilid-jilid seperti waktu lalu. Ya, kemungkinan bukan Pilkada DKI sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizik CS ngamuk, PA212 laporkan Ahok lagi. Juru bicara PA212 Novel Pak Mukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta ria tanpa protokol kesehatan setelah menerima vaksin pagi harinya di Istana Negara pada Rabu 13 Januari 2021. Novel menyebut seharusnya polisi segera bergerak menangkap Raffi, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan orang-orang yang terlibat dalam kerumunan itu, seperti halnya Habib Rizik Syihab. Kami meminta untuk Ahok dan Raffi Ahmad dan kawan-kawan agar ditangkap, kata Novel kepada suara.com. Dia juga menyinggung pemilik Waterboom Lipo Cikarang, James Riyadi, yang tidak diproses hukum oleh polisi meski sudah menciptakan kerumunan dengan diskon yang mengundang keramaian pekan lalu. Hukum harus tegak, tidak berpihak kepada pihak penguasa, termasuk James Riyadi, juga harus ditangkap karena korban terus berjatuhan, ujarnya. Sebelumnya, Raffi Ahmad terpantau berpesta ria bersama artis-artis lain pada Rabu 13 Januari malam. Bahkan ada Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang ikut berpesta. Kerumunan ini sangat disayangkan sebab Raffi Ahmad yang baru saja menerima vaksin bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara justru membuat kerumunan tanpa protokol kesehatan 3M. Bahkan Istana menyebut Raffi adalah perwakilan dari kaum milenial yang ditunjuk negara untuk menjadi panutan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sekaligus penyebaran pesan protokol kesehatan 3M. Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Kusnaidi memberikan pembelaan kepada artis Raffi Ahmad yang diketahui menghadiri sebuah acara keramaian tanpa mengenakan masker. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan kasus Rizik Syihab sebab ia menyebut Raffi hanya menghadiri acara, sedangkan HRS menghasut di acara keramaian sehingga diproses hukum dan dipenjara. Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ancamannya 6 tahun penjara, makanya Rizik ditahan. Pasal 160 KUHP bukan soal kerumunan, cuitnya dalam akun Twitter Teddy Kusnaidi seperti dilihat Jumat 15 Januari 2021. Bagaimana bisa kalian framing pasal 160 itu sebagai pasal larangan kerumunan? Mau framing tapi kok nggak cerdas ya, sindirnya.
Hal ini dikatakan sekaligus menanggapi pernyataan kuasa hukum HRS yang meminta polisi bersikap adil dalam menangani kasus kerumunan. FPI dan beberapa pihak mendesak aparat bersikap adil. Kenapa Raffi Ahmad CS gak diproses hukum sedangkan Rizik diproses hukum karena berkerumunan? Penegak hukum dianggap diskriminatif dan tidak adil, kata Teddy. Woi, Rizik itu dipidana bukan karena kasus kerumunan, tapi penghasutan, tandasnya. Diketahui sebelumnya, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar meminta orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad diproses hukum seperti halnya HRS. Sementara itu, Rizik Syihab saat ini terseret dalam 3 kasus hukum yang membuatnya menyandang masing-masing sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut muncul setelah kedatangannya dari Arab Saudi. Di sana, Rizik Syihab menetap hingga lebih dari 3 tahun. Pada 10 November 2020, ia dan keluarga tiba dan menyelenggarakan sejumlah acara yang membuat terjadinya kerumunan. Tersangka kerumunan Petamburan pada 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada perayaan Maulid Nabi dan disertai akad nikah putrinya pada 14 November 2020. Kerumunan terjadi di tengah-tengah upaya pemerintah memutus penyebaran pandemi ini, terutama di DKI yang cukup tinggi. Sebelum penetapan ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangannya termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya langsung menahan Rizik Syihab di rutan Polda Metro Jaya. 2. Tersangka kerumunan Megamendung. Pada 23 Desember 2020, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jadadi, membenarkan bahwa Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Markas Syariah Megamendung Kabupaten Bogor. Rizik Syihab dalam kasus ini adalah tersangka tunggal lantaran kerumunan yang terjadi bukan karena acara yang digelar, sehingga tidak ada kepanitiaan seperti acara di Petamburan yang ada panitianya. Saat itu, rombongan Rizik Syihab hendak ke pesantren Markas Syariah di Megamendung. Kehadirannya disambut riuh para pendukung yang memenuhi kawasan di arah Puncak Bogor. Kerumunan tak bisa dihindari. Dalam penyelidikannya, penyidik Polda Jawa Barat sudah meminta keterangan sejumlah pihak seperti Gubernur Jawa Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Adi Yasin. Tersangka menutupi hasil swab tas terbaru. Rizik Syihab juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Kasusnya adalah dugaan menutupi hasil swab tes saat ia dirawat di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor tahun lalu. Kuasa hukum pendiri Front Pembela Islam Rizik Syihab Aziz Yanuar meminta kepolisian dan penegak hukum berlaku adil dalam menyikapi pelanggaran protokol kesehatan. Menurut dia, kasus kerumunan HRS di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 Desember 2020 dan pesta yang diikuti artis Raffi Ahmad hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok sama-sama tak menegakkan prokes. Menurut dia, kalau aparat adil, kedua peristiwa itu tak memiliki banyak perbedaan. Apa beda mereka dengan HRS di mata hukum, kata Aziz kepada Republika Kamis 14 Januari. Aziz juga mempertanyakan pelaksanaan acara tersebut yang disebut diadakan di rumah Ricardo Galael yang dihadiri sejumlah artis dan selebgram hingga ex-vokalis Dewa 19, Elfonda Michael atau Once. Menurut dia, ada yang berkilah datang ke acara atas undangan dan mengklaim di dalam ruangan menetapkan prokes. Hal itu tetap salah. Aziz menuding pihak pelaksana acara tetap melanggar aturan yang berlaku di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar. Apalagi pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa, Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 yang mengundang kena 160 KUHP-kah pasal yang digunakan polisi menjerat HRS, kata Aziz bertanya. Ketika disinggung pernyataan kepolisian yang menyebut acara kumpul-kumpul tersebut dihadiri tak lebih dari 30 orang, Aziz menyangkal menurut dia tak ada aturan tertulis dalam menegakkan prokes pandemi ini yang menyebut kerumunan tak boleh lebih dari 30 orang. Terlebih mereka hadir tanpa mengenakan masker, berdempetan atau tak berjaga jarak dan berpesta di ruang tertutup pada malam hari. Padahal aturan PSBB ketat melarang itu semua dan malah dilanggar. Pihaknya menegaskan penegak hukum harus berlaku adil dan tanpa diskriminatif. Aziz meminta agar pihak pelaksana dan tamu undangan tersebut dihukum serupa karena tindakan tersebut.